Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugu Haji Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 0517986698 dari UPPJJ Purwokerto. Kali ini saya akan mengerjakan tugas di struktur data, yaitu berupa sequential search dan binary search. Oke, langsung saja ke soal 1. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N. N itu kita tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Untuk sequential searching, penjelasan prosesnya adalah array yang digunakan adalah 12, 34, 56, 78, dan 90. Data A1 sampai A5. Nilai yang dicari yaitu adalah angka 56. Langkah-langkah program. Deklarasi array. Kita akan mendeklarasikan array yang berisi 5 angka. Untuk pencarian nilainya adalah kita akan mencari apakah angka n ada dalam array atau tidak menggunakan algoritma sequential search. Untuk proses sequential search, algoritma sequential search bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam array satu persatu dari kiri ke kanan hingga menemukan nilai yang dicari atau mencapai akhir array. Oke, kita langsung mencobanya menggunakan NetBeans. Oke, kita langsung aja public static void main string kita akan tulis menyatakan array dengan data A1 sampai A5 integer data sama dengan 12, 34, 56, 78, dan 90. Koma. Kita akan melakukan nilai yang akan dicari integer n sama dengan 56. Oke, kita akan menjalankan pencarian menggunakan sequential search. Index sama dengan sequential search data n, kita akan menampilkan hasil pencarian. If index tanda seru sama dengan -1, sistem out ini kita pakai yang string angka plus n plus ditemukan pada indeks ke kita tambah lagi n plus n.
else stem out angka plus n plus tidak ditemukan dalam array. Kita akan melakukan fungsi untuk melakukan pencarian sekuensial search. Public static integer sequential search in array integer target. Kita akan melakukan pencarian elemen 1/1 dalam array. For in i sama dengan 0, titik koma i lebih besar dari array length titik koma i plus kita buat kurung kurang if dalam kurung r i target. Kita target return i ini jika ditemukan, kembalikan indeksnya. Return ini adalah jika tidak ditemukan, kembalikan 1.
Tentunya di sini ada yang salah. Sebentar, saya coba. Di bagian pencarian menggunakan sequential search. Sequential search data and titik koma. Sepertinya ini salah. Harusnya indeks. Sequential search. SEQUENTIAL search. Sebentar. Oke. Sebenarnya udah Oke, hasilnya udah sukses. Bagaimana kita coba ini sesuai angka yaitu 90. Kita F6. Oke, ketemu pada indeks keempat. Bagaimana dengan 12? F6 indeksnya indeks ke 0. Kita coba jika nilainya tidak ada dalam sini. Kita coba angka misal 23 misalnya, kita F6. Oke, angka 23 tidak ditemukan dalam array. Oke, untuk sequential search
kita udah sukses untuk menjalankannya, kita akan lanjut ke binary. Ini adalah tabel proses. Untuk sequential search ini bisa lihat di tabel. Untuk sequential search, program ini menggunakan sequential search yang akan terus memeriksa elemen satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir array. Jika nilai dicari ada dalam array, program mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak, program akan mengembalikan -1 yang menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak ditemukan. Untuk kelebihan sequential search adalah 1. Sederhana dan mudah dipahami. Kelebihan dari algoritma sequential search adalah kesederhanaannya. Tidak ada struktur data khusus yang diperlukan dan mudah dipahami. Algoritma ini memerlukan sedikit kode dan tidak perlu memikirkan konsep-konsep rumit. Untuk kedua, tidak memerlukan array terurut. Sequential search dapat digunakan pada array atau daftar yang tidak berurut, sedangkan beberapa algoritma pencarian lainnya seperti binary search memerlukan data yang sudah terurut. Ketiga, cocok untuk data yang kecil. Jika data yang dicari dapat besar, sequential search dapat berjalan cukup cepat. Bahkan untuk data yang kecil, pencarian linear seringkali cukup efisien. Fleksibilitas yang terakhir adalah algoritma ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis struktur data, baik itu array, daftar, atau bahkan string. Untuk kekurangan sequential search adalah yang pertama, kurang efisien pada data besar. Kekurangan utama dari sequential search adalah kecepatan. Algoritma ini membutuhkan waktu (n), yang berarti waktu pencarian bertambah linear sering dengan jumlah elemen yang ada. Jadi pada dataset besar pencarian bisa menjadi lebih lambat. Untuk kedua, pencarian pada sistem elemen. Sequential search memeriksa setiap elemen satu persatu, bahkan jika elemen dicari berada dekat akhir atau elemen tersebut berada di awal array. Ini membuat algoritma ini tidak efisien untuk dataset besar atau ketika pencarian sering dilakukan. Ketiga, tidak ada pembatasan untuk mempercepat pencarian. Algoritma ini tidak memanfaatkan informasi apapun tentang data ya untuk mempercepat pencarian, misalnya urutan data. Yang terakhir adalah pencarian berulang. Jika sering melakukan pencarian dalam dataset yang sama, sequential search mungkin tidak optimal karena memeriksa ulang elemen dari awal setiap kali pencarian dilakukan. Oke, langsung aja ke binary search. Soal nomor 2 adalah buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka n, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, untuk binary search akan menggunakan nilai array yang ada pada sequential search. Langkah-langkah programnya adalah deklarasi array. Kita akan menggunakan array yang berisi 5 angka yang sudah diurutkan. Karena apa? Karena binary search hanya bisa diterapkan pada array yang telah terurut. Pencarian nilai, kita akan mencari angka n dalam array menggunakan algoritma binary search. Proses binary search algoritma ini membagi array menjadi 2 bagian, yaitu memeriksa nilai tengah dan memutuskan apakah nilai yang dicari berada di sisi kiri atau di sisi kanan array, lalu memulai proses ini pada bagian yang relevan. Oke, langsung aja menggunakan NetBeans. Oke, kita langsung aja public static void main string ps. Oke, kita akan menyatakan array yang sudah diurutkan. Integer dalam buka
data sama dengan 12, 34, 56, 78, dan 90. Nilai yang akan dicari adalah in n sama dengan 56, koma. Menjalankan pencarian menggunakan binary search. Index sama dengan binary search data n titik koma. Kita akan mencoba menampilkan baris kode hasil pencarian. If dalam kurung indeks 1 sistem out print ini kita pakai kata string angka plus n plus ditemukan pada indeks ke plus sama dengan plus indeks, else print in angka plus n plus tidak ditemukan dalam array. Oke, kita akan melakukan fungsinya untuk melakukan pencarian menggunakan binary search. Fungsi untuk melakukan pencarian menggunakan binary search. Public static void integer binary search in array in target kurung awal buka
in low sama dengan 0, koma all in high sama dengan r.length while jikalau lebih kecil atau sama dengan height kurung awal buka, kita akan menentukan elemen tengahnya integer mid sama dengan low plus high in low per 2 kita akan memeriksa apakah nilai tengah sama dengan target. If r mid sama dengan target, return mid. Jika ditemukan, kembalikan indeksnya. Jika nilai tengah lebih besar dari target, maka cari di bagian kiri. Else if r mid lebih besar dari target, high sama dengan mid min 1. Jika nilai tengah lebih kecil dari target, maka cari di bagian kanan. Else low sama dengan mid plus 1.
Oke, return -1. Ini jika tidak ditemukan, kembalikan -1. Sepertinya ada yang salah. Kita akan cari dulu kesalahannya di mana. Oke, satu ini udah selesai. Oke, ini salah. Tinggal 2 ini. Oke, ini harusnya ini bukan void tapi gak ada void. Oke, sepertinya ini sudah. Kita coba F6 untuk menjalankan programnya. Oke, ini berhasil. Kita coba angka yang lain seperti 90 misalnya. Kita run F6, ketemu. Kita coba angka 12, F6 lagi. Oke, ketemu, bisa. Kita angka yang lain 13, F6, angka 13 tidak ditemukan dalam array. Oke, ini adalah tabel prosesnya. Langkah 1, low, high, mid, elemen mid ke 56 apakah sama dengan n? Ini adalah contoh tabelnya. Untuk kelebihan binary search adalah yang pertama adalah efisiensi waktu pencarian. Keuntungan utama dari binary search adalah efisiensi dalam waktu pencarian. Waktu pencarian untuk binary search adalah O dalam kurung log n, yang berarti pencarian menjadi jauh lebih cepat dibandingkan algoritma pencarian linear seperti sequential search. Dengan waktu pencarian ini O dalam kurung log n, binary search sangat efisien dan bahkan pada dataset yang besar. Pengukuran yang kedua adalah pengurangan ukuran data yang diperiksa. Binary search memotong jumlah elemen yang perlu diperiksa secara eksponensial dengan setiap perbandingan. Hal ini berarti meskipun kita memiliki banyak elemen dalam array, binary search hanya akan memeriksa logaritma dari jumlah elemen tersebut. Yang ketiga, menghemat waktu pada pencarian berulang. Jika kita perlu mencari elemen yang sama berulang kali dalam data yang tetap tidak merubah, binary search sangat berguna karena waktu pencarian konsisten O dan kurung log n pada setiap pencariannya. Yang keempat adalah ideal untuk data yang terurut. Binary search sangat ideal digunakan pada array dan daftar terurut sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang bekerja dengan data terurut seperti pencarian dalam database yang diindeks atau pencarian buku dalam katalog perpustakaan. Untuk kekurangan binary search adalah
Yang pertama, data harus terurut. Ukuran utama dari binary search adalah bahwa data yang dicari harus terurut terlebih dahulu. Jika tidak terurut, kita harus mengurutkan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tambah dan kompleksitas log n menggunakan algoritma pengurutan yang efisien. Kedua, penggunaan memori untuk struktur data lain. Pada implementasi the binary search dalam struktur data lain seperti pohon biner, binary tree, jika diorganisasikan dalam bentuk yang lebih kompleks seperti pohon biner pencarian atau binary search tree, pengelolaan memori bisa menjadi lebih rumit terutama jika struktur data tersebut tidak seimbang. Yang ketiga adalah tidak fleksibel untuk pencarian pola atau data yang tidak terurut. Untuk pencarian pola data atau data tidak terurut, binary search hanya cocok untuk pencarian atau elemen berdasarkan perbandingan. Jika kita ingin mencari pola atau elemen yang tidak berhubungan langsung seperti substring dalam teks, algoritma lain seperti regular expression atau try lebih cocok. Keterbatasan pada dataset yang dinamis. Ini yang terakhir, jika data sering diperbarui atau berubah, misalnya sering ditambah atau dihapus, menjaga data terurut untuk binary search dapat menjadi proses yang mahal. Dalam hal ini, algoritma pencarian linear atau teknik lain mungkin lebih efisien. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.